Kisah pilu anak yatim berkeinginan naik haji ke Baitullah yang kehidupannya sangat sederhana dan miskin tidak punya apa-apa. Dia ditinggal orang tuanya sejak berumur 1 tahun. Anak yatim tersebut hidup hanya berdua dengan ibunya di desa yang sangat terpencil. Tempat tinggalnya pun sangat jauh dari jalan raya yang bisa dilalui motor atau mobil. Untuk mencapai ke jalan yang bisa dilalui mobil pun dia harus menempuh berjalan kaki melalui jalan setapak yang licin dan terjal. Dia pun harus menempuh sejauh 4 kilo dari tempat tinggalnya untuk sampai ke jalan raya yang bisa dilalui mobil tersebut. Sewaktu dia berusia menginjak remaja, setiap ada tetangganya mau berangkat naik haji, anak yatim tersebut membantu memanggul barang bawaan jamaah haji tersebut, dia mengantar bersama dengan orang-orang tetangga yang lain sampai ke jalan raya. Tidak lama kemudian, anak yatim tersebut sama orang tuanya dititipkan ke salah satu yayasan pesantren untuk belajar ilmu keagamaan. Ibunya berharap agar dia menjadi anak yang berguna kepada bangsa dan negara, dan juga bisa berbakti pada orang tua dan juga berbakti pada guru-gurunya. Dikarenakan keterbatasan biaya, maka anak yatim tersebut sama orang tuanya tidak dimondokan, melainkan dia dimasukkan sebagai abdi di yayasan tersebut. Singkat cerita, baru beberapa bulan, anak yatim tersebut mengabdi dan sambil belajar di yayasan pondok pesantren tersebut. Ada serombongan orang yang mau bertemu dengan pengurus yayasan pondok pesantren tersebut. Lalu orang itu bertanya pada anak yatim tersebut, bahwa dirinya bersama beberapa orang temannya mau bertemu dengan ketua yayasan tersebut. Kemudian anak yatim itu mempersilahkan menunggu di ruang tamu yang memang sudah biasa apabila ada rombongan tamu, maka ditempatkan di ruangan khusus tamu-tamu tersebut. Lalu anak yatim itu menyuguhkan 1 gelas kecil teh manis kepada tamu-tamu tersebut, dan kemudian mempersilahkan mencicipi teh manis itu kepada tamu-tamu tersebut. Kemudian dia menghadap ke ketua yayasan memberitahukan bahwa ada serombongan orang menunggu di ruang tamu, ingin ketemu dengannya. Lalu ketua yayasan pesantren itu menanggapi atas pemberitahuan anak yatim tersebut. Kemudian ketua yayasan itu menemui serombongan orang yang sedang menunggu di ruang tamu tersebut. Sementara anak yatim itu menunggu di luar, sambil menunggu pulangnya serombongan tamu tersebut. Tidak lama kemudian, setelah mengutarakan kebutuhannya masing-masing rombongan tamu itu kepada ketua yayasan pondok pesantren tersebut. Ada salah seorang di antara rombongan tamu itu bertanya kepada ketua yayasan tentang anak tersebut. Lalu ketua yayasan itu menjawab, bahwa anak tersebut mengabdi, sekaligus menempa ilmu keagamaan di yayasan ini, dan dia anak yatim, yang dititipkan orang tuanya untuk belajar dan mengabdi di yayasan ini, ujar ketua yayasan tersebut. Di akhir cerita, setelah semuanya selesai, rombongan tamu tersebut mohon pamit. Setelah mereka semua keluar dari ruang tamu itu, rombongan tamu itu langsung menghampiri anak yatim tersebut. Kemudian semua rombongan tamu itu satu persatu mengasih uang kepada anak yatim tersebut. Setelah uang pemberian rombongan tamu itu terkumpul lumayan banyak di tangan anak yatim tersebut, dia gugup. Dia kira uang-uang itu bukan untuk dirinya, melainkan uang itu untuk ketua yayasan atau yang dia menyebutnya Pak Kiai, sangkaan anak yatim tersebut. Dikarenakan anak yatim itu hatinya polos dan lugu, maka uang hasil pemberian rombongan tamu itu pun diserahkan kepada ketua yayasan atau yang dia sebut Pak Kiai tersebut. Di waktu menyerahkan uang itu dia berkata pada Kiai tersebut, rombongan tamu tadi itu, semua memberi uang kepada kami. Mungkin Pak Kiai sedang tidak ada di ruang tamu atau sedang keluar. Ini uang tersebut kami serahkan kepada Pak Kiai. Lalu Kiai mengangguk-anggukan kepala, sambil dia berkata di dalam hatinya, sungguh polos dan lugu anak ini. Dia tidak tahu bahwa uang itu semua miliknya, ujar Kiai itu berkata di dalam hati. Lalu Kiai itu menerima uang tersebut sambil berkata, dikarenakan Kiai itu menyebut namanya Nurul, maka Kiai itu bilang terima kasih ya Rul. Kemudian anak yatim yang disebut Nurul itu menjawab, iya Pak Kiai, sama-sama. Akan tetapi Nurul itu tidak langsung pergi, dia dengan polosnya bertanya pada Kiai tersebut, kalau nanti kami punya uang sebanyak ini, apa cukup buat setoran ongkos naik haji, ya Pak Kiai? Tanya Nurul pada Kiai tersebut. Lalu Kiai itu berkata di dalam hati, hanya uang segini buat setoran naik haji, berkali-kali lipat dari ini pun belum tentu cukup. Kata Kiai dalam hati sambil ketawa kecil dan tersenyum, sambil melihat ke arah Nurul yang sedang berkata sungguh-sungguh itu. Dikarenakan Kiai itu tidak mau menyakiti perasaan anak yatim itu, maka Kiai tersebut berkata sedikit berbohong pada Nurul. Iya bisa Rul, asalkan ada tambahnya lagi. Dan lagian, apalagi uang segini tidak cukup. Walaupun misalnya uang ini cukup, anak seusia kamu, tidak boleh naik haji, mendingan belajar sampai kamu dewasa nanti.
hingga memperoleh banyak ilmu nantinya untuk bekal hidup dan matinya kelak, ujar kiai tersebut pada Nurul. Setelah mendapat jawaban dari ketua yayasan atau yang disebut kiai tersebut, maka Nurul memohon diri dan kembali ke tempat dia belajar. Beberapa hari kemudian, diam-diam kiai itu menemui orang tua anak yatim yang disebut Nurul itu di kampung halamannya di desa. Lalu kiai itu memberitahukan bahwa Nurul mendapat uang dari serombongan orang yang sedang bertamu di yayasan pondok pesantren. Lalu uang tersebut diserahkan kepada orang tua Nurul untuk dibelikan hewan ternak peliharaan biar hasilnya nanti bisa memenuhi kebutuhan anak yatim yang bernama Nurul tersebut. Lalu ibu orang tua Nurul itu pun menerima uang tersebut sambil menangis, teringat atas nasib anaknya yang menjadi yatim, karena ditinggal pergi bapak kesayangannya untuk selama-lamanya. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada kakek Nurul, untuk dibelikan hewan ternak peliharaan ke pasar. Lalu uang tersebut dibawa kakeknya ke pasar ternak. Setibanya di pasar, maunya dibelikan hewan ternak sapi. Akan tetapi uangnya tidak cukup. Lalu uang itu sama kakeknya dibelikan 2 ekor kambing betina, yang sangat bagus-bagus. Beberapa bulan kemudian, salah satu kambing tersebut melahirkan 3 ekor sekaligus. Berselang beberapa hari kemudian, yang satunya melahirkan juga 2 ekor anak kambing yang cantik-cantik. Di tahun berikutnya kambing anak yatim yang bernama Nurul tersebut menjadi puluhan ekor. Kemudian kambing-kambing itu banyak yang dititipkan ke tetangga untuk dipelihara yang nantinya dibagi hasil. Sejak saat itu, para tetangga yang asal mulanya hidupnya sangat sederhana, kini sejak memelihara kambing anak yatim yang bernama Nurul tersebut, bagaikan kelimpahan rizki dari atas langit. Yang asal mulanya kambing Nurul tersebut hanya dipelihara tetangga terdekat, kini tetangga dari jauh pun berdatangan meminta memelihara kambing tersebut yang nantinya akan berbagi hasil. Sementara itu, beberapa tahun kemudian, anak yatim yang bernama Nurul tersebut kini sudah cukup dewasa. Dan dia tidak lagi disebut-sebut sebagai anak yatim. Dia menjadi abdi kesayangan yayasan pesantren tersebut. Di dalam pelajarannya dia selalu mendapat ranking pertama. Dia menjadi siswa paling cerdas di kelasnya. Di satu saat pesantren dan sekolah lagi libur, Nurul merasa sangat kangen kepada ibu dan kakek neneknya di kampung halamannya di desa. Lalu dia mohon pamit kepada ketua yayasan atau pada kiai setempat untuk menemui ibunya di desa. Sesampainya di kampung halamannya, dia melihat ibu dan kakek beserta niniknya sedang sibuk mengurusi kambing-kambing peliharaannya. Lalu dia menyempatkan diri untuk bertanya kepada ibunya mengenai kambing-kambing tersebut. Memang, ibunya sengaja tidak memberitahukannya bahwa dia sudah mempunyai beberapa ratus ekor kambing kepada Nurul. Karena kalau mendengar bahwa dia sudah mempunyai ratusan ekor kambing, takut akhirnya dia terganggu di dalam menjalani pelajaran di pondoknya. Maka ibunya sengaja tidak memberitahukan kepada anaknya tersebut. Dikarenakan Nurul kini sudah cukup dewasa, maka ibunya tidak menutup-nutupin lagi masalah itu. Lalu ibunya menceritakan masalah asal-usul kambing-kambing yang jumlahnya menjadi ratusan yang ada di tetangga terdekat dan di tetangga luar kampung tersebut. Mendengar penuturan ibunya dirinya mempunyai ratusan ekor kambing yang dipelihara di kampung-kampung. Nurul menjadi terperangah dan kaget dibuatnya. Di akhir cerita, sesudah lama kembali berada di tempat dia menempa ilmu di yayasan pondok pesantren tersebut. Nurul berinisiatif menjual kambing-kambing tersebut untuk menyetor ongkos naik haji kakek dan neneknya ke Baitullah. Sesudah menjual beberapa puluh ekor kambing, uang itu langsung disetorkan untuk memberangkatkan naik haji kakek dan neneknya. Beberapa tahun menunggu keberangkatan kakek dan neneknya. Lalu ada peraturan bagi jamaah haji lansia atau manola, diwajibkan ada yang mendampinginya. Maka Nurul menjual beberapa puluh ekor kambing lagi untuk ongkos naik haji ibu dan dirinya. Akhirnya Nurul dan ibunya beserta kakek dan niniknya dia berempat berangkat naik haji ke Baitullah Arab Saudi bersama-sama. Begitulah perjalanan hidup manusia. Harta tidak jadi tolak ukur kehidupan. Yang tidak punya apa-apa bisa jadi beban pikiran. Wallahu a'lam bissawab. Kalau video ini bisa membantu kesadaran Anda, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini.